Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dirati wa sallallahu salihin. Wa sallallahu alaihi wasallam abana umatina wa sayyidina wa sayyidina wa sallallahu mahatina asqiya talamidin wa asatim ahli baitim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Hadis Wasiatul Mustafa halaman 33. Hadis berapa itu? Yang kitab Minahusaniyah halaman 33. Ya Ali lil halimi, halim, bahasa Indonesia apa jadinya? Halim. Lil halimi ketika orang yang lembut hati, orang yang hatinya lembut, salah satu alamatin utai 3 tandane. Kalau hati Anda lembut, orang yang hatinya lembut itu indikatornya 3. Alamatnya 3. 1. Yasilu, nyambung, man ing wong qata'ahu, yang memutuskan silaturahmi. Kita itu kalau didolani, enek koncone dolan, kemudian kita bales dolan itu biasa. Nah, kalau di sini nggak begitu. Enek teman kita nggak pernah datang, nggak pernah silaturahmi, kemudian kita tetap silaturahmi ke dia. Nah, itulah orang yang halim. Kayaknya kita perlu belajar. Kita biasanya kadang kita maca Fatihah itu, tawasul, ilaman hasana ilaina. Nah, jadi kita hanya berbuat baik pada yang baik pada kita. Nah, kita diajari oleh Kanjeng Nabi enggak. Kita tidak hanya berbuat baik pada orang yang baik pada kita. Orang yang baik pada kita, kemudian kita membalas baik, itu biasa. Itu enggak keren. Nah, yang keren itu adalah orang yang nggak pernah main, nggak pernah silaturahmi, bahkan qata'ahu, memutuskan hubungan, tapi kemudian kita masih tetap silaturahmi. Kayaknya kita perlu belajar. Anda pernah toh? Oh, bukan hanya pernah ya. Hanya koncone nggak pernah ngasih, kemudian tetap ngasih, Anda tetap ngasih. Dia nggak pernah nyopo, kita tetap menyapa dia. Kayaknya kita perlu belajar itu. 1. Orang yang lembut hati, orang yang halim, itu katakan Nabi, pertama indikatornya adalah dia tetap mau silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan pada kita. Silaturahmi pada mantan. Kayaknya penting. Penting lama. Penting itu kayaknya. Penting. Sudah mantan, pas lewat diparani. Ya apa kabarnya mantan? Semoga engkau bahagia karena saya sudah bahagia di sini. Nah, gitulah. Itu halim 1. Yang kedua, wayuti, lan memberikan, man ing wong haramahu, yang tidak pernah memberikan sapa manhu ing kita. Tidak hanya kita silaturahmi, yang kedua bahkan kita memberi kepada orang yang nggak pernah memberi pada kita. Konconya nggak pernah nawarin mangan, tapi like kita makan, kita ngasih dia. Konconya kalau ada toh, like kita tetangga itu ada yang kadang sadis banget, nggak pernah nawani, nggak pernah ngasih, nggak pernah apa. Kita berusaha ngasih ke dia. Itulah halim. Kalau kita ngasih pada orang yang biasa ngasih itu biasa. Tapi yang di sini diajarkan Nabi adalah kita tidak hanya silaturahmi, tapi juga ngasih kepada orang yang tidak pernah ngasih ke kita. Itu kedua, tandanya halim. Yang ketiga, wayafu. Ini lebih berat. Lan memaafkan aman saking wong dzalama, yang berbuat dolim sepoman hu ing halim. Yang ketiga, tidak sekedar silaturahmi, tidak sekedar memberi, bahkan memaafkan orang yang berbuat dolim.
uh, kita punya calon kemudian direbut oleh dia, suka popo mbak PPN, aku tak golek maneh. Mungkin begitulah. Wa ya'fu aman dolama. Jadi ada orang yang dolim kadang toh, ada orang yang dolim pada kita, kemudian kita memaafkan dia. Itulah kalau ada orang dolim pada kita, kemudian kita membalas dolim, itu sesungguhnya boleh. Jadi enak berbuat jahat, dia misui kita, kemudian kita balas misui dia, itu boleh. Tapi balasannya tidak boleh lebih banyak. Misuh pisan kita misuh pindo. Nah itu yang nggak boleh. Kita membalas itu boleh, tetapi yang lebih baik adalah memaafkan. Namanya juga manusiawi toh. Nah, tapi kalau kita itu dikasih sesuatu yang baik, kita diwajibkan membalas minimal sesama dengan dia, tapi dianjurkan lebih banyak. Masih ingat ayat tentang salam atau hadis tentang salam? Kalau ada teman kita ngasih assalamualaikum, maka balasannya waalaikumsalam warahmatullah. Jadi nambah titik, ditambahi atau minimal sama waalaikumsalam. Lebih bagus ditambahi lebih banyak. Kalau kita dijahati orang, membalas jahat itu boleh, tetapi kita disarankan tidak membalas dengan jahat. Silakan bisa di sini yang baru datang. Untung nggak ke syuting yang baru datang. Ada 3. Ini menerapkan social distancing. Di pondok juga harus jaga jarak, kecuali pas makan. Jaga jarak nggak nyampe nasinya. Jadi marilah kita belajar halim. Kalau kita belajar Al-Quran, Allah itu, saya lupa ayatnya, tetapi ada ayat yang ngajarkan kita atau ngasih informasi pada kita bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu kan ada 2, yaitu kelompok Ismail yang melahirkan Kanjeng Nabi, dan kelompok siapa? Satunya lagi, saudaranya Nabi Ismail siapa? Nabi Ishak, yang kemudian melahirkan Yahudi. Dalam Al-Quran itu ada, nanti coba dicari, saya lupa ayatnya, tetapi di situ ada penjelasan, ada informasi kelompok yang kemudian Nabi Ismail dan ke bawah sampai Kanjeng Nabi itu oleh Allah dibuat menjadi orang-orang yang halim. Sementara yang dari jalur Ishak ke Yahudi itu dibuat menjadi orang-orang yang pintar. Mereka pintar, kita halim. Gak apa-apa. Mulanya halim Kanjeng Nabi itu dari grup halim. Orang yang sangat pemurah. Pemurah dalam makna mudah memaafkan. Bukan pemurah dalam makna harta dermawan loh ya. Orang yang halim itu orang yang lapang dada. Mulanya Kanjeng Nabi itu koyok disakiti koyok apa kan jarang banget bales toh. Tidak ada informasi Nabi itu membalas dengan luar biasa. Bahwa Nabi itu sempat kemudian marah, kemudian memberikan respon, itu iya. Tapi dalam batas-batas terukur. Nah, yang kita, Nabi yang kita anut, yang kemudian Islam, itu dari grup Ismail, yang halim. Kanjeng Nabi ngajari kita orang halim, orang yang lapang dada, orang yang pemurah, hati yang lembut, maksudnya halim itu ada 3. 1, menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang yang gak pernah memberi pada kita. Yang ketiga, memaafkan orang yang berbuat dolim pada kita. 3 itu tanda orang halim. Oke. Yang selanjutnya, ya Ali walis soburi, lan iku kedhi orang yang sabar, salasu alamatin utai 3 tanda. Nabi ngajarkan orang sabar itu tandanya 3. Kapan itu? Sabar itu ada batasnya enggak? Ada. Apa batasnya? Kematian.
Lagi urip ya sabar. Jadi kita sudah nggak sabar lagi setelah, kadang kita sering toh, ya sabar, tapi kan ono watese. Ya lah sudah melewati wates berarti Anda tidak sabar lagi toh. Sabar itu ya sabar, batasnya mati. Jadi artinya sabar itu terus berlanjut. Kata Nabi, sabar itu tandanya, indikatornya 3. 1, as-sabru, sabar ala taatillahi ngatasi, ini sabar dalam konteks agama, yaitu sabar melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ngelakoni wajib, itu butuh sabar, agak sabar gak mari. Contoh paling mudah nggarap skripsi, bolak-balik dicoreti karo dosen pembimbing. Iki kok bolak-balik ngene to, Mbak, kelirah-keliru. Sabar. Sabar itu berarti tetap jalan, bukan kok kemudian sabar tumpuk mulai turu. Saya sabar Ustaz, saya nggak pernah marah, tapi nggak digarap-garap. Nah itu ya nggak sabar. Sabar ala taatillah itu artinya kita tahu bahwa sholat malam itu berat, tapi kita tetap bangun. Itulah sabar. Mbak, bukan juga koncone, wis nggawe alarm dhewe. Jam 3 bangun. Kring. Yo, betul gini. Nah, atau ini kan ini ke depan beberapa bulan ke depan kan kayaknya udaranya makin dingin. Begitu galingan ya Allah, ki wadem banget banyune. Nah, kita butuh sabar. Artinya sabar itu walaupun dingin, kita tetap bangun, wudu, tahajud. Nah, sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sabar kita nggak akan jalan. Gaya lab, praktek di lab, kita juga harus sabar. Walaupun ngantuk ya berangkat ke lab. Gitu kan. Ngaji itu kan dibuat sabar. Itu jam bir atau ngantuk saya nih. Atau habis subuh, yang paling luar biasa perjuangannya. Nah, kayak gini kan gampang. Karena sungkan lah yang ini turu. Nah, subuh itu kan nenek alasan. Karena tadi malam lembur revisi skripsi. Padahal kata subuh wis tangi gawe kopi. Aduh, kopi sak jembung. Kopine urung tak wis turu dhisik. Nah, kita butuh sabar. Artinya melakukan kewajiban itu harus sabar. Sabar dalam arti kewajiban tetap jalan. Karena tanpa kesabaran, kewajiban nggak akan terselesaikan. Apapun itu, 1. Yang kedua, wasabru, lan sabar al musibati, yang ngatasi musibah. Kita dapat musibah, dapat kecelakaan, atau musibah itu segala sesuatu yang nggak enak. Bisa bencana, bisa apapun. Nah, ini misalnya kalau kita menganggap pandemi corona ini musibah, maka berarti kita harus sabar. Dalam konteks sabar itu artinya kita tetap berjuang untuk survive dalam konteks ini. Sehingga kalau kemudian aturan main pemerintah kita harus social distancing, kita harus jaga jarak, kita harus jaga kesehatan dan seterusnya, maka berarti itu harus kita lakukan. Karena kalau tidak begitu berarti kita tidak sabar menghadapi musibah. Sehingga kemarin masih ingat hadis tadi pagi bahwa kalau Allah menurunkan bencana pada sebuah kaum, maka yang kena bukan hanya orang yang jahat. Dalam arti orang jahat itu kan layak mendapatkan punishment. Nah, tidak hanya yang jahat yang dapat, yang baik pun bisa kena. Tidak peduli baik atau buruk, kalau udah bencana turun, kalau corona ini, wabah ini melanda, maka yang terkena bukan hanya yang tidak mengikuti aturan, yang mengikuti aturan pun bisa terkena, kan begitu. Karena itulah kita kemudian diajarkan untuk hati-hati, untuk jaga diri dan seterusnya. Kanjeng Nabi dalam hadis ini mengatakan kita perlu sabar untuk menghadapi musibah. Sabar itu artinya kita tetap menghadapi ini dengan tenang dan sesuai dengan aturan. Kalau kita ngikuti Ghazali, sabar itu artinya kita tidak mengeluh. Kena musibah, panas, awak anget, enggak langsung abdi status. Atau ya Allah ini wis pirang wulan kita udah 3 bulan lebih ya. Rasanya wis bosen ning omah. Kalau kita nggak sabar kan
terak jelas wayo mati yo mati. Itu berarti kita tidak sabar. Kita tetap harus sabar di dalam konteks yang seperti ini. Itulah sabar. Kalau kita ngajari Ghazali, kita diajari Ghazali, sabar itu satu, kita secara lisan tidak mengeluh. Yang kedua, kita menghadapi musibah ini dengan hati yang lapang. Jadi kemarin masih ingat, satu tidak mengeluh, kedua kita tetap hati itu tidak suudon. Jadi kita tetap kan ini sudah mulai banyak toh suudon. Ini paling konspirasi. Kan sebanyak lah yang ya silakan. Tapi kan kalau kemudian itu tanpa data, hatinya itu hanya tuduhan, itu kan nggak benar. Kalau Anda punya data silakan adu data. Tapi kalau enggak maka itu tidak benar. Itu ketika begitu kan berarti kita tidak sabar menghadapi musibah. Ghazali kemudian mengajarkan yang lain, kita tidak hanya tidak nggerutu, tidak hanya sekedar hati ini, tetapi kita tidak akan sambat kepada seseorang yang kepada semua orang, karena sambat itu hanya boleh dilakukan kepada orang yang kita pastikan bisa membantu kita. Kemarin udah kita sampaikan. Tapi yang pasti sabar yang kedua adalah sabar ketika kita menghadapi musibah. Yang ketiga, wasabru ala qada'illah, sabar menghadapi takdirnya Allah Ta'ala. Kalau dalam hadis lain, sabar menghadapi larangan Allah. Kalau hadis lainnya begitu. Jadi sabar menghadapi perintah, sabar menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalnya kalau kita sekarang pandemi, kemudian ada aturan main, kita nggak boleh keluar. Berarti kita harus sabar. Bukan kalau nggak sabar berarti itu tadi kan muncul kan sekarang orang-orang mengatakan sekolah wis anu mawon wis wayahe mati nggih mati wis takdire. Itu kan berarti nggak sabar. Kalau ini larangan, misalnya kita tidak boleh mencuri, maka padahal ning kono ono sesuatu yang menarik untuk kita ambil, orangnya gak ono, kesempatan mencuri bisa. Atau kita jadi pejabat, kesempatan untuk korupsi itu luar biasa, tapi kita diperintahkan untuk sabar. Sabar artinya kita tidak akan mencuri walaupun itu ada peluang. Itulah sabar menghadapi larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau banyak yang lain, menghadapi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Sabar menghadapi perintah, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, hadis yang ketiga, litaibi itu kedua orang yang taubat, salah su alamatin, ada 3 tanda. Orang yang taubat itu tandanya 3. 1, istinabul harami, menjauhi haram. Di ngaji Minahusaniyah bab awal masih ingat, taubat itu dari kata tabayatubu, meninggalkan. Jadi lah orang itu taubat berarti harus meninggalkan. Mbak, saya taubat. Nah, sekarang apa istilahnya? Hijrah. Kerennya kan hijrah toh. Saya sekarang sudah hijrah. Terus kemudian merasa lah hijrah itu kemudian kita sudah bersih. Dan merasa yang lain yang nggak hijrah itu salah kabeh. Itu yang kemudian menjadi salah persepsi. Orang yang taubat itu artinya orang yang meninggalkan. Kalau di dalam awal Minahusaniyah dulu, masih ingat awal puasa, kita diajarkan taubat itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang nggak baik untuk kemudian diganti dengan sesuatu yang baik. Kemarin di Minahusaniyah kita diajarkan taubat itu bertahap, tidak langsung, tetapi ada tahapannya. Pertama, taubat dari dosa besar. Dosa besar itu mulai ada apa? Dosa besar, syirik, membunuh, berzina, apapun yang terkait dengan dosa besar. Setelah dosa besar kita tinggalkan, kemudian meninggalkan dosa kecil. Dosa kecil itu apa ya? Gosip, rumpi,
ngerasani. Nah, ya kan? Nah, itu ditinggalkan. Lah kita tobat, Mbak, kula badhe nyantri tenanan. Berarti dosa besar ditinggal, ngerasani ditinggal. Mboten ngerasani, tapi update status. Malah lebih parah. Dosa kecil ditinggal. Setelah dosa kecil ditinggal, meninggalkan sesuatu yang makruh. Makruh itu apa ya? Segala sesuatu yang makruh pokoknya. Kalau sebagian ulama mengatakan ngerokok itu makruh. Kalau di Muhammadiyah haram. Kalau di NU makruh. Segala sesuatu yang kemudian dianggap makruh itu ditinggal. Dosa besar tinggal, dosa kecil tinggal, makruh. Setelah makruh kemudian mulai naik lagi, meninggalkan khilaful aula, sesuatu yang nggak pantas. Kira-kira nggak pantas apa? Makan sambil jalan, berangkat neng kampus karo gowo es teh. Ada toh? Nek sing maneh nggo sepeda motor goncengan, sing guri karo ngokop gelas. Itu kan nggak etis toh. Anda pernah belajar alala ya? Alala ya? Atau apa dulu? Yang salah satunya, seingat saya dulu, saya masih kecil, enek mangan jajan karo melaku, sairnya. Itu nggak boleh. Meninggalkan sesuatu yang nggak sopan, yang nggak etis. Sampai seterusnya adalah kita meninggalkan dari perasaan bahwa kita telah bertaubat. Sekarang yang musim-musim istilah hijrah, perasaan bahwa kita sudah benar, perasaan bahwa kita paling benar karena kita telah hijrah, itu juga harus ditobati. Kenapa ditobati? Karena perasaan itu akan membuat kita merasa sok benar, kemudian tidak lagi ada peningkatan. Kalau dalam bahasa Arabnya ujub, bukan bahasa Malang. Bahasa Arab ujub, merasa hebat dewe, merasa karena kita sudah awalnya dulu pakaiannya lebih terbuka, kemudian sekarang hijrah, pakai pakaian tertutup, kemudian punya perasaan dengan pakaian itu dia menjadi benar dan yang lain menjadi salah. Nah, perasaan itu harus ditobati, karena perasaan itu akan membuat dia salah. Itu yang dulu kita kaji di Minahusaniyah. Kanjeng Nabi di sini ngajarkan orang yang bertaubat itu satu indikatornya harus menjauhi yang haram. Jadi segala sesuatu yang nggak baik, segala sesuatu yang haram dia harus tinggalkan. Kalau kita ngaku tobat tapi masih makan haram, perilakunya haram, maka berarti belum tobat. Banyak toh yang haram, tapi lebih banyak yang halal. Nah, kita tuh sekarang kebalik. Apa kok halal? Yang haram lo angel. Padahal enggak, yang halal jelas lebih banyak daripada yang haram. Kita aja yang kemudian menjadi enggak jelas. Tapi satu pasti orang yang tobat harus meninggalkan yang haram. Yang kedua adalah wal hirsu. Hirsu itu semangat ala talabil ilmi, ngatasi talabil ilmi. Katakan Nabi, salah satu indikator orang yang tobat itu harus semangat belajar. Karena perilaku ibadah jauhi haram, mengerjakan yang ketaatan itu tidak akan benar tanpa ilmu. Sehingga ilmu itu menjadi penting. Ibadah dengan cari ilmu lebih penting mencari ilmunya. Saat masih kecil dulu ada satu cerita yang masih ingat. Mbah Bunganju itu pernah menceritakan ke kita, anak-anaknya ngumpul, bahwa kita harus nyari ilmu. Ada satu cerita yang kita ingat betul. Diceritakan begini, ada dua orang kakak beradik. Setelah ditinggal mati orang tuanya, maka kakak beradik ini ingin mengkonsentrasikan diri untuk peningkatan potensi. Yang Mase ini mau ibadah neng gunung. Pokoknya mereka harus ibadah sampai kemudian mendapatkan derajat tertentu di dalam ibadah. Yang adiknya nggak ke gunung, tetapi ke pondok untuk belajar. Mereka janjian di dalam jangka berapa tahun mereka akan ketemu. Setelah beberapa tahun, kemudian mereka ketemu. Nah, begitu ketemu,
Mereka saling curhat. Nah, ketika saling curhat itu tiba-tiba dari baju kakaknya itu jatuh bungkusan mori, kain yang dibungkus rapi, yang disimpan di sakunya. Kemudian adiknya yang nanya, apa bungkusan itu? Kakaknya bilang, oh ini bangkai katak. Dulu ketika mau berangkat ke gunung, ke gua untuk ibadah, untuk fokus untuk ibadah, saya itu nggak sengaja nginjek katak. Nah, kasihan mati katak itu diinjek itu. Karena kasihan kemudian dibungkus. Nah, kemudian disai. Terus apa yang terjadi? Adiknya kemudian mengatakan, loh, ya Allah, berarti selama berapa tahun ini masih itu ngesai bangkai katak itu. Apakah kita tidak sadar, kata adiknya, bahwa ketika kita ibadah kita harus suci, nggak boleh barang najis ke bawah kita. Itu kan bangkai katak kan najis. Itu dalam riwayat ini kita diceritakan pentingnya ilmu sebelum ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu kita bisa salah, kayak kasus masnya tadi. Merasa sudah benar karena dia iba. Nabrak kucing, nangis-nangis di kayak mori. Iku kucing disai misalnya. Ya kita sering toh, enek wong nabrak kucing nangis-nangis di kayak isi mori dipendem. Terus nabrak uang tinggal melayu. Koyoke kucing lebih berharga daripada orang. Nah, ada tuh kasus itu. Artinya kan kita itu diajarkan ibadah itu penting, tetapi ilmu jauh lebih penting. Karena ibadah itu tanpa ilmu menjadi mardudah, nggak bener. Karena itulah orang yang taubat, selain fokus ibadah, berubah perilaku, dia harus pinter. Karena perubahan perilaku itu harus didasarkan pada ilmu. Sekarang itu kan banyak orang yang kemudian baik berubah menjadi hijrah, berubah menjadi taubat, sayangnya kemudian tidak atau kurang didukung oleh support keilmuan, sehingga kemudian menjadi aneh-aneh. Padahal kita itu kan Nabi mengatakan kalau kamu hijrah, ya kamu harus belajar ilmu dengan serius, karena perubahan hijrahmu itu harus didukung oleh keilmuan. Kita kadang itu kan sing alim, mondok, suwe, golek ilmu agama lama, kita tinggalkan. Bosok ada orang yang baru masuk, disuruh ceramah. Terus gimana kita celakanya gitu? Itu kan sama dengan Anda kuliah, ada punya dosen yang ahli dalam bidang kita, enggak kita akui, sementara ada orang yang pindah jurusan, asalnya orang ahli matematika, kemudian pindah ekonomi, kemudian wah ini orang hebat, itu kan pada itu kan, itu kan cara berpikir yang harus kita pikirkan ulang. Nah, orang yang hijrah, orang yang bertaubat, orang yang ingin memperbarui diri, selain harus menjaga sesuatu yang haram, yang kedua kata Nabi harus belajar dengan serius. Tanpa belajar maka berarti belum serius hijrahnya, belum serius tobatnya. Nah, salah satu indikator bahwa kita itu ingin hijrah, kita ingin taubat, kita harus belajar. Karena perubahan perilaku kita harus di backup dengan pengetahuan yang benar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga wala yaudu, dan tidak akan mengulang lidzanbi maring dosa. Orang yang taubat tidak akan mengulang dosa yang sama. Kama la yaudu, koyok oleh tidak akan mengulang sapa al halibu. Halib itu orang yang memerah susu, lidor'i maring mengembalikan air susu ke apa namanya? Tempat susu itu apa namanya? Kita punya kambing, sapi, itu kan ada toh yang kita perah di dalam itu, puting susunya. Nah, setelah diperah, kan nggak mungkin toh air susu yang udah kembali itu dimasukkan mana. Orang yang taubat itu juga begitu. Kalau kita mau bertobat, maka tidak akan mengulang dosa. Seperti kita tidak mungkinnya mengembalikan air susu kepada apa namanya? Apa itu jenenge? Kantong susunya, kan karena tidak mungkin. Nah, kita juga harus begitu. Sehingga lah yang aku tobat kok kemudian berbuat dosa lagi, itu jenenge wong Jawa apa? Tobat lombok, tobat apa?
tombak sambel, tobat tapi besok nggak sambel maneh kepedesan lagi. Nah, itu berarti nggak serius. Orang yang tobat tapi mengulang dosa yang sama, berarti tobatnya nggak serius. Itu 3 indikator yang tobat. 1, menjauhi haram. 2, tidak akan mengulang kesalahannya. Dan yang terpenting, dia harus belajar untuk membackup perubahan sikap dan perilaku dia. Tanpa itu berarti nggak benar. Kita selama ini sering hanya berubah pada sikap dan perilaku. Tetapi perubahan itu tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai. Saya kira catatan untuk kita begitu. Itu yang penting, harus ada backup keilmuan sehingga perubahan sikap dan perilaku itu benar. Tidak kemudian merasa, menurut saya kayak tadi kasus tadi, saya itu kan kasihan, ini tak inje sebagai tanggung jawab saya, maka tak bungkus, tak sa'i. Padahal itu kan salah. Bahwa artinya agama itu bukan perasaan, bukan nuruti perasaan, tapi ada aturan main normatifnya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Karena itulah kenapa kalau dalam pesantren kita diajarkan belajar agama itu harus ada sanad keilmuan, tidak tanpa sanad. Kenapa harus harus dengan sanad? Karena belajar agama itu kita mengikuti Kanjeng Nabi, tidak menurut logika kita. Karena kita harus mengikuti Kanjeng Nabi, maka harus jelas kita itu memahami seperti ini itu apa benar itu dari Kanjeng Nabi. Sanadnya harus jelas dari mana. Kalau dulu kita di Jombang di Tambak Beras, saking jogo itu, ya itu biasanya kalau ngaji, misalnya saya ngaji begini, ngaji Minahusaniyah atau ngaji Wasiatul Mustafa, maka begitu khataman, yaitu bagi sanad ilmunya. Jadi yaitu ngaji Wasiatul Mustafa dari Yai siapa, sampai kemudian sampai pengarang kitab itu. Nah, itu untuk memastikan bahwa kita itu jalurnya jelas. Karena kita tidak belajar agama tidak iso ngarang. Apalagi kemudian hanya belajar dari Google. Yang nggak jelas ini sopo sing nulis. Wong kita nggak harap skripsi aja loh. Itu rujukannya harus jelas toh. Loh kita belajar agama loh, belajarnya nggak jelas. Ini padahal itu terkait dengan persoalan yang harus kita pertanggungjawabkan. Artinya rujukannya harus valid. Jelas ini dari siapa valid. Skripsi memastikan itu. Apalagi agama. Sehingga rujukan sanadnya harus bisa diverifikasi. Itulah kenapa kemudian kita harus sanad. Karena untuk memastikan verifikasi pengetahuan kita. Orang yang taubat begitu. Baik, nanti kita lanjutkan besok, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.